Alara dan Alderio baru saja kembali dari rumah Mama Mira. Keduanya langsung bersih-bersih dan ingin istirahat karena hari ini cukup melelahkan. Bukan karena menguras tenaga saja, tapi juga emosi, terutama untuk Alara yang harus menghadapi Renata yang tak henti mengganggu dirinya. "Kok cemberut aja sayang aku, kenapa sih?" tanya Alderio mengunyel pipi istrinya. "Kesel aku sama Renata, nggak udah-udah dia gangguin aku terus," jawab Alara mengerucutkan bibirnya. "Jangan diladeni, sayang. Kamu bisa ikutan gila kalau berurusan sama dia," tutur Al sambil mengusap kening lalu turun ke pipi Alara. "Kamu kalau mau main gila-gilaan, sama aku aja." "Enak loh," Alderio menatap jahil istrinya. "Enggak, makasih," sahut Alara ketus. Alara naik ke atas ranjang dan berbaring, sementara Alderio duduk di sofa. Ia harus mengurus banyak pekerjaan yang cukup banyak, apalagi menjelang kelulusan angkatan istrinya. "Oh iya, sayang. Kamu sudah tahu kapan jadwal wisuda?" tanya Alderio melirik istrinya yang sudah bergulung di bawah selimut. "Sudah, Mas. Makanya sekarang ini aku bingung sama baju, kira-kira kebaya kayak apa yang bagus aku pakai ke wisuda," jawab Alara kembali duduk sambil memangku bantal. "Mau aku bantu pilih? Gimana besok kita ke butik buat cari baju kamu?" tawar Alderio seraya menatap layar laptopnya. "Kamu nggak sibuk, Mas?" tanya Alara turun dari ranjang menghadiri sang suami. Alderio mengangkat wajahnya, ia mengulurkan tangannya kepada Alara lalu setelahnya menarik wanita itu duduk di sebelahnya. "Sibuk sih, tapi demi istriku yang manis, cantik dan seksi ini aku bisa deh," jawab Alderio mengedipkan sebelah matanya. Alara berdecak, ia mencubit perut suaminya dengan gemas. "Kamu bisa nggak sih, sehari aja jangan godain aku terus?" tanya Alara lebih ke sebuah protes. "Nggak, punya istri cantik masa nggak digodain?" jawab Alderio spontan. Alara memutar bola matanya malas mendengar jawaban suaminya. Ia dengan gemas mencubit perut Al yang tidak ada lemaknya, bahkan terasa keras. "Mas, kok kamu bisa sih punya perut kayak triplek gini?" tanya Alara mengusap kotak di perut suaminya. Alderio tersentak, hancur sudah semangatnya nge-gym setiap minggu setelah mendengar ucapan Alara. "Triplek? Sayang, kok kamu tega sih sebut triplek? Jelas-jelas ini six pack, ini perut impian pria di luar sana dan kamu bisa-bisanya sebut triplek," ucap Alderio sedikit merajuk. "Tapi aku kan memang bicara jujur, Mas. Perut kamu keras kayak triplek, nggak kayak aku nih." Alara menunjukkan perutnya yang sudah sedikit terlihat buncit. "Ya kan ada dedehnya," jawab Alderio sewot. "Ih, tapi nggak semua cowok perutnya kayak kamu. Coba kamu lihat Pak Jamal, perutnya lumayan gede, nggak kayak kamu data gini," ucap Alara mengingat dosen di kampusnya. "Ya ampun, dosa kamu, Yang," desis Alderio. "Dosa apa sih, Mas? Aku bicara realitanya, nggak ada aku menghina," timpal Alara tak terima dengan ucapan suaminya. "Ya udah iya, lagian kenapa harus bahas perut sih? Mending bahas yang lain," ucap Alderio memutuskan topik pembicaraan soal perut. Alara memasang wajah serius, ia melirik suaminya sambil menggigit bibir. Ada pertanyaan di dadanya yang ingin ia tanyakan, namun rasanya ragu sekali. "Kamu kalau mau tanya, tanya aja, nggak usah ragu," ucap Alderio tanpa menatap istrinya, namun sudah paham ketidaknyamanan istrinya. "Kamu sama adik kamu nggak akur ya, Mas?" tanya Alara teringat kejadian tadi di saat Bima pergi setelah menggebrak meja. Alderio menghentikan ketikan tangannya, ia menghela nafas lalu menoleh ke arah istrinya. "Aku pinta topik pembicaraan lain, kenapa topik ini yang kamu pilih?" celetuk Alderio geleng-geleng kepala. "Mas, kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa kok," sahut Alara tak enak karena merasa telah menyinggung perasaan suaminya. Alderio meletakkan laptopnya di meja, ia sedikit memiringkan tubuhnya agar lebih leluasa saat bicara dengan Alara. "Aku sama Bima itu dulu dekat banget, bahkan kami selalu kemana-mana berdua. Tapi sejak aku SMA dan selalu berhasil meraih juara pertama dan mendapat penghargaan dari mama papa, sikapnya berubah tanpa aku ketahui alasannya," jelas Alderio dengan tenang. "Aku berusaha untuk tanya sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sampai suatu hari aku lulus dengan nilai tertinggi di sekolah dan mama papa memberikan sebuah mobil sebagai hadiah.
Di saat itu Bima datang dan langsung marah padaku. Dia bilang mama papa sudah tidak menyayanginya, dan hanya aku prioritasnya, padahal itu semua tidak benar. Lanjut Alderio diakhiri helaan nafas lelah. Terus, Mas? Tanya Alara semakin penasaran. Akhirnya dia memilih untuk pindah ke Surabaya. Di sana dia mati-matian belajar untuk menyaingi aku, dan aku masa bodoh jika Bima mendapat nilai bagus. Akhirnya Bima bisa mengalahkanku, tapi dia tidak diberikan hadiah oleh mama papa yang mana membuatnya semakin marah padaku. Sejak saat itu sampai hari ini, Bima tidak pernah mau selangkah di belakangku, dia selalu ingin di depan, termasuk soal pernikahan. Ucap Alderio masih terus bercerita. Dia menikah dengan Mika dan bertekad membuat istrinya itu hamil agar anaknya bisa menjadi cucu sulung keluarga Haiyan. Karena sikapnya yang semakin kurang ajar padaku, membuatku akhirnya ikut kesal dan kami sama-sama diam. Kamu bisa lihat bagaimana sekarang, kan? Lanjut Alderio mengakhiri ceritanya. Lalu tadi kenapa dia pergi setelah bicara dengan kamu? Tanya Alara. Dia bilang kamu manja, dan aku tidak terima. Aku tidak suka jika ada yang menghina kamu dengan kata apapun, mungkin dia tersinggung dengan ucapanku makanya pergi. Jawab Alderio menjangkau bahunya acuh. Alara hendak bertanya lagi, namun Alderio dengan cepat mencium istrinya. Sudahlah, ayo tidur. Jangan pikirkan hal yang tidak perlu, ajak Alderio menggendong istrinya lalu membawanya berbaring di tempat tidur. Beberapa hari kemudian, Alderio sengaja memanggil Mua terkenal untuk merias wajah istrinya. Ia tidak mau hari spesial Alara tidak spesial, apalagi ia sangat tahu bagaimana istrinya itu bersusah payah dalam menyusun skripsinya. Ya, hari ini adalah hari wisuda Alara, hari di mana ia akan mendapatkan gelar setelah mengejar kompetensi di bidang yang digelutinya. Alderio tentu hadir dalam acara tersebut, apalagi ia berperan penting bagi mahasiswa didiknya. Sayang, sudah selesai? Tanya Alderio membuka pintu kamar. Alara menoleh, wanita itu sudah selesai dirias. Wajah Alara yang sudah cantik alami semakin bertambah dengan make up natural yang membuat wanita itu fresh. Alderio bahkan terdiam melihat penampilan istrinya yang benar-benar cantik. Mas, kok ngeliatinnya gitu? Jelek ya aku, make upnya menor? Tanya Alara merengek. Alderio mendekat, andai saja bibir Alara tidak dipoles lipstik, ia pasti akan menciumnya. Aku panggil simbahnya, suruh ganti make up. Ucap Alara karena Al tak kunjung menjawab pertanyaannya. Alderio dengan cepat memegang tangan istrinya, mencegah wanita itu untuk pergi. Kamu terlalu cantik, sayang. Tapi bukan berarti kamu harus ganti make upnya, ujar Alderio dengan tatapan masih terkunci pada istrinya. Alara tampak merona mendengar ucapan suaminya, ia bahkan harus menunduk dan membuang muka demi menutupi rona merah di wajahnya. Mas pasti bohong, bisik Alara tanpa menatap Alderio. Iya aku bohong, karena kamu bukan cuma cantik, tapi juga menggoda, membuat aku tidak tahan untuk menyerbu bibirmu itu. Sahut Alderio jujur. Alara mengangkat wajahnya, dengan keras ia pukul bahu suaminya sambil berdecak kesal. Bisa-bisanya Alderio berpikir begitu, sementara dirinya sudah rapi begini. Aneh-aneh aja kamu, Mas. Desis Alara memutar bola matanya malas. Alderio terkekeh, ia merengkuh pinggang istrinya lalu mengajaknya keluar dari kamar. Mama sama papa sudah tunggu kamu di luar, Mama Ara. Ucap Alderio mengusap lembut wajah Alara yang terpoles make up. Alara tak menjawab, ia mengikuti langkah suaminya pergi ke ruang tamu di mana kedua orang tuanya sudah menunggu, bahkan Mama Mira dan Papa Aden juga ada. Masya Allah, cantiknya menantu Mama. Puji Mama Mira terpana melihat kecantikan menantunya. Amin, Ma. Makasih, ya. Balas Alara tersenyum hangat. Ya sudah, ayo kita pergi. Acaranya akan dimulai 1 jam lagi, dan kita bisa terlambat. Ajak Papa Aden setelah melirik jam tangannya. Iya benar. Ya sudah Alara, kamu sama Papa, dan Alderio bersama kalian. Ucap Papa Wahyu menginstruksi. Iya, Pak. Ayo kita berangkat, ajak Alderio mengangguk. Alara dan Alderio berangkat dengan mobil yang berbeda, padahal Al tidak masalah jika mereka berangkat bersama. Namun Alara menolak dengan alasan anak-anak kampus yang lain.
Tidak butuh waktu lama, keduanya akhirnya sampai di kampus. Alara dan orang tuanya masuk ke aula indoor yang menjadi tempat wisuda, begitupun dengan Mama Mira dan Papa Aden yang ikut, sementara Alderio harus pergi ke ruang para dosen sebelum acara dimulai. Ara, panggil Reina melambaikan tangannya. Alara tersenyum, ia segera menghampiri sahabatnya yang juga terlihat begitu cantik, kemudian mereka bercepika-cepiki. Gila, Bumil cantik banget sih. Perut lo juga udah kelihatan, Ra. Ucap Reina memegang perut Alara. Alara tersenyum manis. Makasih, nah. Lo juga cantik banget, pangling gue lihatnya. Balas Alara mengusap lengan sahabatnya. Reina tertawa mendengar ucapan sahabatnya, ia lalu mengajak Alara duduk saat suara MC terdengar memberi salam pada hadirin yang datang. Acara rupanya sudah dimulai, tiap calon wisudawan dan wisudawati terlihat begitu khusyuk mendengarkan tiap kata yang MC ucapkan. Sambutan demi sambutan telah disampaikan, kini sambutan paling ditunggu, yaitu sambutan untuk donatur terbesar di Universitas Gunadarma yang selama ini menutupi identitasnya. Kepada Bapak Alderio Gautam Haiyan kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ucapan pembawa acara itu sukses membuat Alara tersentak, Suaminya donatur terbesar. Alara bahkan sampai melototkan matanya kepada sang suami, lalu menoleh ke belakang di mana kedua orang tua dan mertuanya ada. Ma, Pa. Alara berucap tanpa suara. Mama Mira dan Papa Aden hanya tersenyum melihat wajah kebingungan Alara. Alara kembali fokus ke panggung, melihat suaminya menyampaikan beberapa kata. Tubuhnya mulai tegang saat Alderio menatapnya tajam. Selama ini saya dikenal sebagai dosen yang masih melajang, namun pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan memberitahu kepada semua mahasiswa dan rekan dosen bahwa saya sudah menikah dan akan segera memiliki anak, bahkan istri saya hadir di sini. Ucap Alderio berhasil membuat beberapa mahasiswa yang mengejarnya saling bisik-bisik. Tubuh Alara semakin tegang saat Alderio turun dari panggung lalu berjalan mendekatinya. Kepala Alara menunduk, tak berani menatap siapapun saat ini. Ra, sumpah. Suami lo keren banget, bisik Reina histeris. Alara tak menjawab, ia meremat kain roknya sambil menggigit bibir. Alara, panggil Alderio dengan lembut. Alara terdiam, namun beberapa saat kemudian kepalanya mendongak, menatap suaminya yang sedang tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Mas, bisik Alara sambil geleng-geleng kepala. Alderio memejamkan matanya sesaat lalu mengangguk seakan mengatakan, tenang saja. Alara menghela nafas, ia menatap sekitar yang juga sedang memperhatikannya. Tangan Alara terasa gemetar, perlahan ia mengamit tangan Alderio dan bangkit dari duduknya. Alderio tersenyum senang, ia letakkan tangan istrinya itu untuk memegang lengannya. Mereka berjalan bersama ke panggung dan naik, membuat Alara semakin gugup. Alara Sinta Pramudito, atau kini Alara Gautam Haiyan, istri saya. Ucap Alderio dengan lantang. Alara berusaha untuk tersenyum, ia bisa melihat ada yang tersenyum senang, dan ada juga yang menatapnya dengan sinis. Mungkin saja mereka semua beranggapan bahwa dirinya sudah menggoda Alderio. Suara riuh tepuk tangan dari para hadirin membuat Alara sedikit senang, setidaknya ia bisa lebih tenang karena ada mertua dan orang tuanya. Terlebih lagi, untuk apa ia merasa takut jika Alderio mengumumkan hubungan mereka? I love you, Alara. Bisik Alderio di telinga istrinya. Alara tersenyum, namun ia tidak membalas ungkapan cinta suaminya. Rasa senang, gugup dan takut bercampur menjadi satu hingga membuat otaknya down. Alara tak henti tersenyum saat merasakan perlakuan lembut dari suaminya. Setelah acara wisuda selesai, Al langsung memboyong istrinya pergi ke sebuah tempat yang sudah pria itu siapkan untuk Alara seorang. Mas, makasih, iya. Ucap Alara sambil menatap suaminya dengan dalam. Alderio yang sedang memotong steak daging untuk istrinya lantas membalas tatapan sang istri, ia letakkan garpu dan pisau lalu membuka tangannya lebar. Alara tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Wanita itu bangkit dari duduknya lalu memeluk Alderio dengan erat, bahkan sangat erat. Menumpahkan air mata bahagia karena merasa beruntung telah dicintai oleh Alderio dengan begitu besar. Makasih, Mas. Makasih sudah sangat mencintai aku beruntung punya kamu. Lirih Arsa menciumi bahu suaminya. Alderio tersenyum tipis,
ia melepaskan pelukannya lalu menangkup wajah cantik Alara yang selalu bertambah setiap harinya. Sayang, aku yang makasih karena kamu sudah hadir dalam hidupku. Hidupku yang gelap dan membosankan, kini jauh lebih berwarna dan sangat membahagiakan semenjak ada kamu. Balas Alderio dengan suara selembut mungkin. Alara menganggukkan kepalanya, ia kembali mendekap tubuh suaminya dan menumpahkan air mata bahagia dengan bibir yang tidak henti menyunggingkan senyum manis. Alara ingat bagaimana dulu ia sangat menolak suaminya. Andai saja Alderio menyerah, maka saat ini Alara akan menjadi wanita paling bodoh yang sudah menyia-nyiakan pria sebaik suaminya. Beruntung Alderio adalah pria bertanggung jawab dan bertekad kuat. Meski sudah berkali-kali ditolak, namun ia tetap berusaha sampai akhirnya berhasil mendapatkan Alara dan kini merasakan yang namanya bahagia. Alderio melepaskan pelukannya, ia mengajak Alara duduk di tempatnya lagi, lalu menyuapi daging yang sudah dipotong kecil olehnya. Untuk istriku cantik dan sangat aku cintai ini, ucap Alderio seraya memasukkan daging ke dalam mulut Alara. Alara terkekeh, ia mengambil garpu di tangan suaminya lalu bergantian menyuapi pria itu. Untuk suamiku yang tampan dan baik hati, aku mencintaimu. Balas Alara tak kalah mesra. Mereka saling suap-suapan diiringi tawa penuh bahagia. Beruntung Alderio sudah menyewa satu restoran hanya untuk istrinya, agar Alara merasa nyaman menerima semua perlakukannya ini. Setelah selesai makan, Alderio mengajak istrinya untuk pulang. Malam nanti masih ada kejutan lain yang menanti Alara, yang sudah disiapkan matang-matang oleh Alderio sejak jauh-jauh hari. Sesampainya di rumah, Alara langsung bersih-bersih, begitu juga dengan Alderio. Mereka memang mandi bersama, namun tidak melakukan hal yang lebih karena Alderio tahu istrinya sedang lelah. Selesai mandi, Alderio juga membantu istrinya mengeringkan rambutnya yang basah sehabis keramas, bahkan ia terlihat begitu serius melakukannya. "Mas, perut kamu kok bisa kotak-kotak gitu?" tanya Alara memegang perut suaminya lalu mengusapnya pelan. Jangan, sayang," tegur Alderio mendesis. "Aku nggak boleh pegang perut kamu ya?" tanya Alara bersedih. Alderio menggelengkan kepalanya. "Bukan nggak boleh cintaku, tapi nanti yang ada kamu habis sama aku," jawab Alderio menjelaskan. Alara menekuk wajahnya, ia lalu beralih menatap perutnya yang sudah semakin besar. "Perut aku bulat, ada dede bayinya lagi. Perut kamu kotak-kotak gini kayak ada baloknya," celetuk Alara dengan polos. Alderio tertawa begitu keras bahkan sampai terbahak-bahak mendengar ucapan istrinya yang begitu polos itu. Ia meletakkan hairdryer lalu mencium gemas pipi Alara. "Alara, aku gigit kamu ya?" protes Alderio tak kuat menahan kegemasannya. "Enggak. Kamu itu kali gigit suka nggak tahu batas, sampai merah-merah," sahut Alara sewot. Alderio tertawa, ia menyusupkan wajahnya ke leher sang istri lalu mencium bahkan menggigitnya sampai meninggalkan bekas. Alara memekik, ia memukul bahu suaminya cukup keras karena terkejut. "Mas, sakit," pekik Alara. Alderio mengusap hasil karyanya dengan lembut, ia lalu menciumnya dengan cepat. "Kamu tambah cantik kalau ada tanda merah-merah gini, sayang," ucap Alderio tak masuk akal. "Nggak usah aneh-aneh, mana ada cantik, yang ada aku dilihatin orang nantinya," balas Alara ketus. "Ya kamu dilihatin karena cantik, sayang," ujar Alderio tak mau kalah. Alara tak membalas ucapan suaminya, ia menyisir rambut sementara Alderio tiba-tiba menunduk lalu mencium perutnya dan mengusapnya lembut. "Anak papa sedang apa ya sekarang?" celoteh Alderio seakan bicara pada janin dalam kandungan Alara. Alderio mendekatkan telinganya lalu manggut-manggut. "Oh karaokean, ajak papa dong, nak," celetuk Alderio kontan membuat Alara tertawa. "Mas, jangan aneh-aneh. Anak aku lagi bobo," tegur Alara sambil tertawa. Alderio tersenyum melihat istrinya yang tertawa, ia segera menggendong Alara lalu membawanya berbaring di ranjang. Ia ikut naik lalu mendekap tubuh istrinya. Sementara Akara berusaha pasrah saja, ia mendaratkan kepalanya di dada bidang Al yang tidak tertutup apapun karena sekarang suaminya itu masih hanya berbalut handuk. "Papa Al, pakai bajunya dulu dong. Nanti masuk angin aja," ucap Alara seraya menggambar abstrak di dada bidang Alderio. "Iya, tapi tanganmu itu jangan nakal, tahu aku gigit lagi," sahut Alderio dengan suara berat.
Alara bergidik, daripada membuat suaminya nanti malah menyerang, lebih baik ia diam dan mendusel di dada Alderio. Menghirup dalam-dalam aroma segar dari tubuh suaminya itu,